Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang tentunya sangat banyak dan berlimpah. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Syarah Fadhil Islam, dan kita sudah pada bagian-bagian akhir dari risalah ini atau dari kitab ini. Karena memang kita sudah masuk kepada bab yang akhir, bab at-tahdzir minal bid'ah. Dan kita sudah baca juga hadisnya sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu an dan penjelasannya dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Dan sekarang kita masuk kepada atharnya sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa an Hudzaifah, dan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, kullu ibadatin, setiap ibadah, la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak dikerjakan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kalian beribadah dengan peribadatan tersebut. Fa innal awwala lam yada' lil akhiri maqalan. Karena sesungguhnya generasi yang awal tidak meninggalkan bagi yang akhir perkataan. Artinya tidak ada peluang bagi orang di belakang untuk berbicara atau berkata atas nama agama. Ya sudah disempurnakan semuanya, sudah dikerjakan oleh para sahabat karena mereka yang dahulu mengerjakan segala apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra'i, maka bertakwalah kepada Allah wahai para pembaca Al-Qur'an. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan orang sebelum kalian. Maksudnya di sini orang yang hanya membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengamalkan isinya, kandungannya. Bertakwalah kepada Allah, kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rawahu Abu Dawud. Ya, athar ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan kita ketahui bahwa sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman ini termasuk sahabat yang meriwayatkan tentang fitnah, ya, hadis-hadis tentang fitnah. Sehingga mengerti betul bagaimana fitnah akan terjadi, termasuk
beliaulah yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan tatkala orang-orang bertanya tentang kebaikan. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, al-aslu, yang menjadi asli prinsip adalah sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man hum a'rafun nasi bi sunnatir Rasul wa man hum a'rafun nasi bi sunnatir Rasuli, dan siapa orang yang paling mengerti terhadap sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum sahabatuhu, ya mereka adalah para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina yubayyinuna sunnatar Rasul sallallahu alaihi wasallam, merekalah yang menjelaskan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yarwunaha, mereka meriwayatkannya, ya'maluna biha, mereka mengamalkan sunnah. Fal-akhdhu bima ya'malu bihi sahabatu, maka yang diambil adalah apa yang dikerjakan oleh para sahabat. Jadi kita mengambil yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Fal-akhdhu bima ya'malu bihi sahabah, mengambil apa yang diamalkan oleh para sahabat berarti adalah akhdhun bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti mengambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Li'annahum aqrabun nasi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum talamidhuhu, mereka adalah murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'allamu minhu, dan mempelajari ilmu langsung, belajar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yuhibbuna sunnatahu alaihi salam, mereka mencintai sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala amara bidzalik, dan Allah jalla wa ala perintahkan kita untuk mengikuti mereka para sahabat. Biqaulihi, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Generasi yang terdahulu yang awal dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Surat At-Taubah ayat ke-100. Yakni maknanya biitqanin, ya dengan sungguh-sungguh. Ya, mengikuti dengan kebaikan maksudnya dengan sungguh-sungguh, dengan ihsan, min ghairi ifratin, tidak berlebihan, wala tafritin, dan juga tidak mengurangi hak. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai, yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah merupakan kemenangan yang besar. As-sahabatu, para sahabat radhiyallahu anhum, ijma'uhum hujjatun, ijma'nya mereka menjadi hujjah. Fa'idha amilu amalan, apabila mereka berbuat satu amal, satu perbuatan, ya apabila mereka mengerjakan satu amal, satu perbuatan, fahuwa min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man jaa'a ba'dahum, adapun yang datang setelah mereka, fa innahu yukhti'u wa yusibu. Yang datang setelah para sahabat bisa benar, bisa keliru, bisa benar. Fattaqullaha ya ma'syarul qurra'i wa khudhu tariqa man kana qablakum. Bertakwalah kepada Allah, wahai para qurra, orang yang baca Al-Quran, maksudnya para ulama, ya. Dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ya ma'syarul qurra'i, wahai para pembaca Al-Quran. Yuridu, ini Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, memaksudkan dengan perkataan al-qurra adalah al-ulama, yaitu para ulama. Li'annahu fi dzalikal waqti, karena pada waktu itu al-qurra'u humul ulama'u, ya mereka yang baca Al-Qur'an, ya merekalah ulama.
Ya, mereka lah orang-orang yang berilmu, mereka lah para ulama, itu mereka yang membaca Al-Quran, mereka lah yang disebut dengan para ulama. Naam. Walaysal muradu, dan bukanlah maksudnya mujarradu man yahfaduna al-Quran. Bukanlah maksudnya hanya sekedar orang yang menghafal Al-Quran saja, bukan. Ya, walaysal muradu, dan bukanlah maksudnya mujarrada man yahfadzuna al-Qur'an, itu orang yang hanya sekedar menghafalkan Al-Qur'an saja, bitajwidi, dengan tajwidnya. La, bukan itu. Fal muradu bil qurra'i fi zamanil awwali, yang dimaksud dengan al-qurra itu mereka yang baca Al-Qur'an pada zaman-zaman yang awal adalah al-ulama'u, para ulama. لأنهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيهن. Karena mereka tidaklah melewati 10 ayat, mempelajari 10 ayat, hatta yata'allamu ma'aniyahunna, sampai mereka mempelajari maknanya. Jadi para sahabat tidaklah mereka mempelajari 10 ayat kecuali mempelajari maknanya juga. Wa ya'malu bihinna, dan mengamalkannya. Lam yakunu yahfadzuna faqat, mereka tidak hanya menghafalkan ya lafadznya saja, bukan. Ammal qurra'ul ladzina fi akhiriz zamani, adapun para penghafal Al-Qur'an yang di akhir zaman, artinya semata-mata dia hanya menghafalkan lafadznya saja, faulaika laisu fuqaha, maka mereka bukanlah orang yang faqih. Mujarradu qurra'in yaqra'una al-Qur'ana, yang hanya sekedar membaca Al-Qur'an lafadznya saja, walakin la yatafaqahunahu, tetapi tidak memahami isinya. Wa yaqra'una fil ahadits, membaca hadis, wa la yatafaqahuna fiha, dan juga tidak memahami isinya. Au yufassirunaha bifahmihimul qasiri au bi ahwaihimud dhallati, atau menafsirkannya dengan pemahaman mereka yang terbatas, yang pendek, yang terbatas, atau dengan menggunakan hawa nafsu yang menyesatkan. Lalu kemudian selanjutnya Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala mendatangkan athar yang dibawakan oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam sunannya. Wa qala Ad-Darimi, berkata Al-Imam Ad-Darimi, akhbarani Al-Hakam bin Al-Mubarak, telah mengkhabarkan kepadaku Al-Hakam ibn Al-Mubarak. Amba'ana Amr bin Yahya, memberitahukan kepadaku hadis Amr bin Yahya. Qala, Amr bin Yahya berkata, sami'tu abi, aku mendengar ayahku, yuhadditsu, menceritakan hadis. An abihi, menceritakan dari ayahnya. Qala, berkata, ini berarti kakeknya, Amr bin Yahya. Kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghadati. Kami pernah duduk di depan pintu rumahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an sebelum salat subuh. Fa'idha kharaja, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an keluar dari rumahnya, masyayna ma'ahu ilal masjidi, kami pun berjalan bersama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud ilal masjidi, menuju ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, lantas datang kepada kita, kepada kami, sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Faqala, lantas berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, akharaja ilaikum Abu Abdurrahmani ba'du, apakah Abu Abdurrahman sudah keluar kepada kalian? Jadi ini ada sebagian orang menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an keluar dari rumah untuk salat subuh, berjalan ke masjid bersama.
Ketika sedang menunggu itu, datang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Lalu kemudian kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, apakah sudah keluar sahabat Abdullah bin Mas'ud? Qulna la, kami berkata tidak, belum keluar. Fajalasa ma'ana, maka sahabat Abu Musa al-Asy'ari pun duduk bersama dengan kami menunggu keluarnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hatta kharaja, sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Falamma kharaja, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar, qumna ilaihi jami'an, maka kami pun berdiri untuk menuju kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala lahu Abu Musa, maka sahabat Abu Musa al-Asy'ari pun berkata kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Inni ra'aitu anifan fil masjidi amran ankartuhu. Sesungguhnya aku melihat tadi di masjid sesuatu yang aku mengingkarinya. Walam ara, dan aku tidaklah melihatnya, walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah, illa khairan, melainkan baik. Jadi saya melihat sesuatu yang saya belum pernah ketahui sebelumnya, sehingga saya mengingkarinya. Artinya mengingkarinya di sini, saya belum pernah mengetahui hal itu sebelumnya. Kok ada seperti ini, perbuatan seperti ini. Tapi saya kira ya baik itu, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Qala fama huwa, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apa itu? Apa yang kau lihat? Faqala, maka berkata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, in ishta fasatarahu. Kalau Anda masih hidup, Anda akan melihatnya. Qala ra'aitu fi Qala ra'aitu fil masjidi qauman hilaqa. Berkata sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, aku melihat di masjid ada kaum yang duduk berhalqah. Ya, melingkarlah gitu. Julusan, mereka duduk-duduk, yantadziruna as-salata, mereka menunggu salat. Ya, fi kulli halqatin, pada setiap halaqah ada rajulun, seseorang. Wa fi aidihim hasan, dan pada tangan mereka ada batu kecil, ya, semacam kerikil. Fayaqulu, maka satu orang itu dia memimpin berkata, kabbiru mi'atan, bertakbirlah kalian 100 kali. Yukabbiruna mi'atan, maka orang-orang yang ada pada halqah itu dia pun bertakbir 100 kali. Fayaqulu, lalu kemudian satu orang itu berkata, hallilu mi'atan, bertahlillah 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan, maka mereka pun bertahlil 100 kali. Fayaqulu, lalu orang itu berkata lagi, ini satu orang itu yang mungkin kalau di masa kita ya pemimpin yang memimpin ya. Sabbihu mi'atan, bertasbihlah 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan, maka mereka pun bertasbih 100 kali. Qala, bertanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, famadza qulta lahum? Lalu apa yang kau katakan pada mereka? Qala, berkata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ma qultu lahum syai'an. Saya enggak berkata apa-apa kepada mereka. Intidhara amrika wa intidhara ra'yika, saya menunggu perintah Anda dan bagaimana pandangan Anda. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, afala amartahum ay ya'uddu sayyi'atihim? Tidakkah engkau perintahkan mereka untuk menghitung-hitung kesalahan mereka? Wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'an, dan engkau berikan jaminan kepada mereka bahwa tidak akan hilang sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Kenapa engkau tidak perintahkan mereka untuk menghitung-hitung kesalahan mereka sendiri? Ya, artinya kenapa kok didiamkan? Kenapa nggak diberitahukan agar mereka menghitung kesalahan mereka sendiri?
Dan kau katakan kepadanya, Allah nggak akan sia-siakan kebaikan mereka. Thumma madha wa madayna ma'hu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun pergi, wa madayna ma'hu, kami pun pergi bersamanya. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Sehingga sampailah sahabat Abdullah bin Mas'ud kepada itu tadi, kumpulan orang tadi. Halaqah orang tersebut. Fawaqafa alaihim, lantas kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berdiri pada mereka. Faqala, lantas berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma hadzal ladzi araakum tasna'un. Apa yang kalian perbuat? Apa ini yang aku lihat kalian perbuat? Qalu ya Aba Abdurrahman. Mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Ini adalah kerikil-kerikil yang kami menghitung dengan kerikil tersebut, takbir, tahlil, dan tasbih. Qala fa'uddu sayyi'atikum. Hitunglah dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Dan aku menjamin bahwa tidak akan ada kebaikan kalian yang hilang, yang sirna, enggak ada. Waihakum ya ummata Muhammadin. Wahai celaka kalian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra'a halakatakum. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kehancuran kalian. Haula'i sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini para sahabat masih ada, masih hidup. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Ini pakaiannya juga belum hancur. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan juga bejana-bejananya juga belum rusak. Walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihu babi dhalalatin. Demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, sungguhnya kalian, apakah kalian merasa berada di atas ajaran yang lebih baik daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu kesesatan? Qalu, mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak sampai pada kebaikan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepada kami. Anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Bahwa ada kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya hanya di mulutnya saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Wa aimullahi, dan demi Allah, ma adri la'alla aktsarahum minkum. Tidaklah aku mengetahui, bisa jadi kebanyakan mereka adalah dari kalangan kalian. Tsumma tawalla anhum, kemudian berpalinglah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari mereka. Jadi kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada kaum yang membaca Al-Quran tapi tidak sampai melewati tenggorokannya. Demi Allah, saya tidak mengetahui, sepertinya kebanyakan mereka, yaitu yang membaca Al-Quran hanya sampai pada tenggorokannya, adalah dari kalangan kalian, yaitu orang-orang yang sedang melakukan hal itu. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpaling dari mereka. Jadi kalau sudah dinasihati tidak mau, pergi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, berkata Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, ra'ayna 'ammata ulaikal khalqi yuta'anuna yawman nahrawani ma'al khawarij. Ya, kami melihat kebanyakan mereka itu di dalam keadaan tertikam pada hari Nahrawan bersama dengan Khawarij. Artinya, ternyata apa yang dikatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu benar, bahwa orang-orang yang diperangi di perang Nahrawan,
mereka Khawarij, itu kebanyakan dari mereka, yaitu orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu tadi. Allah musta'an. Berkata Syekh Shalih Fauzan, "Hadhihi qissatun 'azimatun." Ini adalah kisah yang sangat agung, wa 'ajibatun, dan sangat menakjubkan. Hasalat min Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tadullu ala fiqhihi wa quwwatihi fil haqqi. Yang menunjukkan fiqihnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan kuatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berpegang kepada kebenaran. Wa hadza fihi taqdirus salaf li ahli ilmi, dan di dalamnya, dalam hadis ini juga terdapat faedah bagaimana generasi terdahulu memuliakan para ulama. Kanu yahrisuna ala akhdhil ilmi anhum. Mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat mengambil ilmu dari para ulama. Yaitu maksudnya sahabat. Pada saat itu. Wal masyi ma'ahum, berjalan bersama mereka, para ulama. Wa mujalasatihim, dan duduk bersama dengan para ulama. Khilafan lilladzina yaquluna al-an, menyelisihi atau berbeda dengan orang-orang yang di zaman sekarang berkata al-ulama'u mutahajjirun. Ya, wal ulama'u naf'iyun. Ulama sekarang ini mutahajjirun, ya terhalang ya. Artinya tidak bisa berbuat apa-apa. Wal ulama'u naf'iyun, para ulama adalah orang-orang yang ya hanya sekedar mengambil manfaat saja. Wal ulama'u ashabu wadha'ifa. Ulama adalah orang-orang yang hanya menjadi pegawai, pegawainya raja dan seterusnya lah, dengan istilah-istilah sebutan yang buruk. Wa yuhadziruna minal ulama, mereka mentahzir para ulama agar supaya tidak ambil ilmu dari para ulama. Qala fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Ini yang dalam hadis tadi, dalam riwayat tadi, kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud keluar, kami pun berjalan bersamanya menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Lalu datang kepada kami sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud kana muftiyan fil Kufati wa mualliman. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjadi mufti di Kufah dan juga menjadi pengajar ilmu. Wa Abu Musa kana amiran 'ala al-Kufati. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari amirnya di Kufah. Fahuma sahabiyani jalilani. Keduanya adalah sahabat yang agung. Ahaduhuma kana amiran, yang satu sebagai amir, gubernur di Kufah, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Wal akharu kana muftiyan wa muallima. Yang satunya itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, menjadi mufti dan pengajar ilmu. Faqala, maka berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Sudahkah keluar sahabat Abu Abdurrahman, itu sahabat Abdullah bin Mas'ud? Qulna la, kami berkata tidak, belum keluar. Fajalasa ma'ana hatta kharaja, maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari pun duduk bersama kami menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar, maka kami pun berdiri kepadanya semuanya. Faqala lahu Abu Musa, sahabat Abu Musa pun berkata, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjidi amran ankartuhu. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku melihat tadi di masjid sesuatu yang aku mengingkarinya. Karena belum pernah lihat yang seperti itu, maka mengingkarinya maksudnya karena belum pernah lihat yang seperti itu. Tetapi walam ara, menurut saya tidak dapati, tidak melihat, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, illa khairan, kecuali kebaikan. Qala fama huwa, apa itu? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Faqala, maka berkata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, in ishta fasatarahu. Kalau Anda masih hidup, Anda akan melihatnya. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna as-salata fi kulli halqatin rajul. Aku melihat di masjid ada satu kaum yang ya bergerombol, duduk-duduk menunggu salat, dan setiap satu halaqah itu ada satu orang. Wa fi aidihim hasan, di tangan mereka ada kerikil. Fayaqulu, maka satu orang itu yang berkata, kabbiru mi'atan, takbirlah kalian 100 kali. Fayukabbiruna mi'atan,
Mereka pun bertakbir 100 kali. Fayaqul, lalu kemudian orang itu berkata lagi, hallilu mi'atan. Bertahlillah 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan. Maka mereka pun bertahlil 100 kali. Fayaqulu sabbihu mi'atan. Bertasbihlah kalian 100 kali. Fayusabbihuna mi'atan. Mereka pun bertasbih 100 kali. Qala famadha qulta lahum. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katakan, apa yang kau katakan pada mereka? Qala, kata sahabat Abu Musa al-Asy'ari, ma qultu lahum syai'a intidhara amrika atau intidhara ra'ika. Saya enggak katakan apapun kepada mereka, menunggu pandangan Anda, pendapat Anda. Kata Syekh Shalih Fauzan, aslu tasbih wa tahlil wa takbir masyru'un. Aslinya atau hukum aslinya atau prinsipnya bertasbih, bertahlil, bertakbir adalah disyariatkan. Lakin ja'aluhu ala hadhihi sifati, tetapi menjadikan tasbih, tahlil, takbir dengan tata cara yang seperti ini, yatahallaquna hilaqan, mereka berkumpul membuat halaqah, wa ma'ahum rajulun, ada satu orang yang memimpin, wa ma'ahum hasan, lalu kemudian ada disediakan kerikil-kerikil, yaqulu lahum, pemimpin mereka berkata, kabbiru mi'atan, takbirlah 100 kali, fayukabbiru, lalu kemudian mereka bertakbir, wa yu'addiduna mi'atan bil hasa, lalu kemudian mereka hitung 100 dengan kerikil. Thumma yaqulu, kemudian pemimpinnya berkata lagi, hallilu mi'atan, bertahlillah 100 kali. Fayuhalliluna bil hasa ila akhirih, lalu kemudian bertahlil dengan kerikil-kerikil sampai akhir. Hadhihi surah, bentuk yang seperti ini, fiha bid'atu, di dalamnya ada kebid'ahan. Amma tasbih wa tahlil wa takbiru fahadha masyru'un. Adapun tasbih, tahlil, takbir, maka ini disyariatkan. Amma suratu, adapun tata caranya, fahiya bid'atun, ini yang bid'ah. Ma amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la fa'alaha. Yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Wa hadhihi ta'ulu ila syarrin, dan ini berujung pada keburukan. Kama ya'ti fi akhiril qissati, sebagaimana datang pada akhir kisah. Ya, jadi yang diingkari di sini oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud tata caranya, ini kaifiyatnya. Adapun tasbihnya, tahlilnya, takbirnya disyariatkan. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim syai'un. Tidakkah engkau perintahkan mereka agar menghitung-hitung dosa mereka? Engkau jamin bahwa mereka tidak akan sedikit pun kebaikannya tersia-siakan. Yaqulu, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, alaika an ta'udda sayyi'atika. Hendaklah engkau hitung dosa-dosamu. Wa tatuba minha, dan engkau bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Ammal hasanatu, adapun kebaikan-kebaikan, fa'malha wa la ta'udha. Ya, wa la ta'uddaha, maka kerjakanlah dan enggak usah dihitung-hitung. Artinya bahwa Anda mau tasbih saja, enggak usah dibatasi 100 dan seterusnya. Taqulu, engkau berkata, ana sabbahtu mi'atan wa alfan au 20 alfan. Engkau katakan, aku bertasbih 100, 1000, atau 20.000 misalnya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Hadza min ar-riya, ini termasuk riya, wa hadza bid'atun, dan ini bid'ah, yaitu membatasi bilangan, menentukan bilangan yang tidak ditentukan oleh syariat. Tsumma madha wa madayna. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pergi, dan kami pun pergi juga bersama dengannya. Wa madayna ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilaq, sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud mendatangi itu tadi halaqah tersebut. Lantas fawaqafa alaihim, berdiri kepada mereka, faqala, dan berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Apa ini yang aku lihat kalian perbuat? Qalu ya Aba Abdurrahman, mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih. Ini adalah kerikil yang kami gunakan untuk bertakbir, bertahlil, dan bertasbih. Qala fa'uddu sayyi'atikum. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hitung-hitunglah kesalahan kalian.
fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, maka tidak akan sirna dari kebaikan kalian sedikit pun. Waihakum ya ummata Muhammadin, celaka kalian wahai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kehancuran kalian. Haula'i sahabati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Ini para sahabat masih banyak. Wa hadhihi thiyabuhu lam tabla. Ini pakaiannya belum hancur. Wa aniyatuhu lam tuksab, dan bejana-bejananya pun belum hancur juga. Walladhi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin. Demi Allah yang jiwa ragaku ada pada genggamannya, sungguhnya kalian berada di atas ajaran yang apakah dia lebih baik daripada millahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Au muftatihu babi dhalalatin, atau kalian memang membuka pintu-pintu kesesatan. Qalu, mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kata Syekh Shalih Fauzan, famujarradun niyati wa iradatul khairi la tusawwighul bid'ata. Hanya sekedar niat dan keinginan baik tidak membolehkan bid'ah. Fal bid'atu bid'atun, maka bid'ah adalah bid'ah. Wa hiya syarrun, dan dia adalah keburukan. Wa in kanat niyatu sahibiha hasanatan, walaupun niat pelakunya baik. Wa qasduhu hasanan, tujuannya baik, maksudnya baik. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa kam min muridin lil khairi min muridil khairi la yusibahu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak bisa sampai pada kebaikan itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan hadis kepada kita. Anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Ada kaum yang baca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Ata bi haditsil khawarij. Kata Syekh Shalih Fauzan, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendatangkan hadis khawarij. Alladzina yaghluna fid dini, yang mereka melampaui batas dalam hal agama. Wa ya'maluna min ghairi dalilin wa fiqhin, yang mereka beramal tanpa dalil, tanpa fiqh. Wa innama yaqra'una al-Qur'ana min ghairi fahmin lahu, mereka membaca Al-Qur'an tanpa memahaminya. Wa yajtahiduna min 'indi anfusihim wa bi ara'ihim, dan mereka berusaha memahami dengan pemahaman dan pandangan mereka sendiri. Min ghairi ay yatafaqahu fi dinillahi, tanpa mereka bertafaqquh, belajar terkait dengan agama Allah. Tidak bertanya kepada para sahabat. Hadhihi tariqatul khawarij, ini adalah metodenya khawarij. Fatawaqqa radhiyallahu anhu annahum sayakununa minal khawarij. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengira, ya, menyangka bahwa mereka, artinya tawaqqa biasanya diterjemahkan berharap, bukan berharap, artinya mengira bahwa mereka ini akan menjadi bagian dari khawarij. Li'anna al-bid'ata tajurru ila syarri, karena kebid'ahan ini menyeret kepada keburukan. Wa amma sunnatu, adapun sunnah, fatajurru ilal khairi, maka akan menyeret seseorang pada kebaikan. Jadi awal mulanya mereka membuat satu metode atau satu cara beribadah atau zikir yang tidak dituntunkan, tidak diajarkan, sampai akhirnya mereka pun jatuh kepada kebid'ahan yang lebih besar lagi dari itu. Bid'ahnya al-khawarij. Na'udzubillah. Wa aimullahi ma adri, dan demi Allah aku tidak mengetahui, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ma adri la'alla aktsarahum minkum, kebanyakan mereka itu khawarij adalah dari kalian. Thumma tawalla anhum, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu berpaling dari mereka. Faqala Amr bin Salimah radhiyallahu anhu, Amr bin Salimah berkata, ra'ayna 'ammata ulaika al-khalqi yuta'inuna fi yawm an-nahrawani ma'al khawarij. Kami melihat kebanyakan mereka ini yuta'inun, saling menikam, ya. Pada hari, artinya memerangi, saling mereka ikut berperang, ya. Yuta'inuna, mereka menyerang kami,
Ya, mereka menyerang kami yauman nahrawani ma'al khawarij. Mereka berperang atau memerangi kami pada hari Nahrawan bersama Khawarij. Jadi akhirnya betul-betul orang-orang yang berbuat kebid'ahan itu akhirnya mereka memerangi para sahabat bersama dengan Khawarij pada perang Nahrawan. Kama tawaqqa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ra'ahum ma'al Khawarij. Jadi Amr bin Salimah, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud telah menyangka mereka akan menjadi bagian dari Khawarij, Amr bin Salimah melihat mereka betul-betul bersama dengan Khawarij pada perang Nahrawan. Yaqtuluna al-muslimin, memerangi kaum muslimin fi Nahrawan, pada perang Nahrawan. Wan Nahrawanu mauqi'atun jarat baina Aliyin, dan perang Nahrawan adalah satu peperangan yang terjadi baina Aliyin radhiyallahu anhu, antara sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wal Khawarij, dan Khawarij. Fanasarallahu amiral mu'minina alaihim. Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kemenangan pada Amirul Mukminin, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan, dan membunuh mereka ya dengan peperangan yang sangat besar. Wa kanat waq'atun Nahrawani fil Iraq. Perang Nahrawan terjadi di Irak. Fa haula'i alladziina akhadhu hadhihi al-bid'ah. Mereka lah yang mengambil bid'ah ini. Jarradhum ilal khawarij, menyeret mereka kepada Khawarij, wasaru ma'ahum, dan mereka menjadi bersama dengan Khawarij. Wa qatalu ma'ahum wa qutilu ma'ahum, dan mereka pun dibunuh ya. Nah, atau wa qatalu ma'ahum, mereka pun berperang bersama dengan Khawarij. Wal iyadu billahi, dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Fahada fihi tahdhiru minal bid'ah. Maka ini di dalamnya terdapat peringatan keras terhadap bid'ah. Wa annaha tajurru ila syarrin, dan dia menyeret pada keburukan bid'ah itu. Walau kanat niyatu ashabiha hasanatan, walaupun niat pelakunya baik. Au maqasiduhum tayyibatan, atau maksud mereka baik. Li'annahu laysa al-madaru 'ala an-niyyati wal qasdi. Karena ini bukan yang dihitung bukan hanya sekedar niat dan tujuannya saja. Wa innama al-madaru 'ala ad-dalil min kitabillah. Yang menjadi ukurannya dalil dari Al-Qur'an atau min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fad-dinu kamilun walillahil hamdu. Agama ini sudah sempurna, segala puji bagi Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Suratul Maidah ayat ketiga. Fama lam ya'mur bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa lam yaf'alhu, tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa lam yuqirra ahadan alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengiqrar, membenarkan, menetapkan, fa innahu laisa minad dini, maka dia tidak termasuk agama. Perhatikan ini kata Syekh. Nabi tidak perintahkan, Nabi tidak lakukan, Nabi tidak tetapkan. Adapun hadis Bilal radhiyallahu an tentang salat sehabis wudu, Nabi tetapkan. Dan Nabi juga perintahkan. Ini kan banyak orang yang berdalil dengan hadis Bilal. Itu sahabat Bilal melakukan sesuatu yang enggak dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan. Ya. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini, thumma shalla rak'ataini, kemudian dia habis wudu salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihi ma nafsuhu, yang dia tidak bicara dengan dirinya sendiri di dalam salatnya tersebut, dalam 2 rakaat tersebut, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang terdahulu. Jadi ini sudah ada nas yang memerintahkan. Bukan berarti sahabat Bilal melakukan amal itu tanpa ada tuntunan. Adapun Rasulullah SAW bertanya, Bilal, apa amalanmu sehingga suara sendalmu sudah terdengar di surga? Itu karena memang sahabat Bilal menyembunyikan amal salihnya tersebut. Bukan berarti sahabat Bilal melakukan amal yang nggak ada tuntunannya. Sebab kalau nggak ada tuntunannya lalu dijelaskan oleh sahabat Bilal, pasti Rasul akan mengingkarinya. Wa innama huwa minal bid'ah. Sesuatu yang tidak diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
maka dia tidak termasuk agama dan dia adalah kebid'ahan. Lalu berkata Syekh al-muallif sahib al-matni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wallahul musta'anu. Ya Allah lah yang kita mohonkan pertolongan kepadanya, wa alaihi tuklanu, dan hanya kepada Allah kita menyerahkan segala urusan. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Dan semoga salawat salam Allah limpahkan kepada sayyidina. Lihat kata siapa? Syekh anti sayyidina. Ini saya menyebut sayyidina ini. Ala sayyidina Muhammadin, kepada sayyid kita, tuan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbi, dan sahabatnya, ajma'ina, seluruhnya. Kata siapa? Syekh Muhammad Abdul Wahhab anti sayyidina. Ini beliau menyebut sayyidina. Ya, adapun di dalam salat ya dalil yang diikuti. Khatama, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, khatama rahimahullahu Syekh rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menutup kitab Al-Quran, kitab ini, risalah ini, bihadza du'ai, dengan doa ini. Itu wallahul musta'anu, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, wa alaihi tuklanu, dan hanya kepada Allah kita serahkan segala urusan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, dan semoga Allah merimpahkan salawat, salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat seluruhnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Dengan demikian maka berakhirlah sudah qiraah kita pada kitab Fadl Islam yang ditutup oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala dengan bab at-tahdzir minal bid'ah, bab peringatan keras terhadap kebid'ahan. Dan pada bab penutup ini Asy-Syaikh rahimahullahu taala membawakan hadisnya Al-Irbad bin Sariyah, membawakan atharnya sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, membawakan athar terkait dengan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi yang baru saja kita baca. Yang ini memberikan pelajaran buat kita bahwa jangan kita meremehkan perkara bid'ah yang memang jelas-jelas tidak ada dalilnya, tidak ada tuntunannya. Walaupun itu masalah sepele, dianggap ringan oleh sebagian orang, seperti tadi yang dalam asarnya Abdullah bin Mas'ud, ini kan baik, nggak apa-apa, bagus. Emang apa yang kami lakukan? Kami tidak main gaple kok. Kami tidak main remi kok, masa nggak boleh? Kami kan baca Al-Quran, kami kan zikir. Ya tadi, yang tata caranya, kaifiatnya tidak dibenarkan. Akhirnya membuat orang terseret menuju kepada bid'ah yang lebih besar. Sehingga mereka akhirnya jatuh kepada kebid'ahannya Al-Khawarij. Memerangi kaum muslimin dan seterusnya. Dan ini yang dikatakan juga oleh para ulama. Seperti yang dijelaskan atau disebutkan oleh Al-Imamul Barbahari di dalam Syarhus Sunnah. Jauhilah bid'ah walaupun kecil. Karena nanti dia akan menjadi apa? Menjadi besar. Awalnya kecil, lalu kemudian menjadi besar. Bukankah api yang membara dan membakar itu berasal dari percikan-percikan api yang kecil-kecil? Dan kita sudah jelaskan, kita sudah sebutkan bahwa dengan sebab mengerjakan kebid'ahan, seseorang akan apa? Akan terhalang dari keutamaan Islam yang begitu besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Nah, ikhwatul iman, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Bid'ah termasuk juga hal yang baik karena caranya, begitu Kak Ustadz. Padahal sudah baca tahlil 100 kali, di mana hal tersebut memang termasuk syariat, tapi caranya salah. Jadi bisa disimpulkan, apapun yang dalam Islam harus ada contoh, dan saat sekarang didukung oleh dalil.
Pertanyaan, kalau tidak ada contoh apakah termasuk bid'ah? Begitu Pak Ustadz. Jadi perlu kita pahami bahwa jadi dalam mendeteksi kebid'ahan ini ada beberapa kriteria, ya. Pertama, jenis ibadahnya ini disyariatkan atau tidak. Contoh tadi jenis ibadahnya berzikir, baca tasbih, baca takbir, baca tahlil. Ini jenis ibadahnya disyariatkan. Tapi kemudian bilangannya ketika dibatasi dan seterusnya, ini pun harus ada dalil. Walaupun tadi zikirnya diperintahkan, disyariatkan, tetapi jumlahnya 100 ini tidak diperintahkan, maka menjadi bid'ah. Karena jumlahnya yang ditentukan dan dibatasi. Atau misalnya waktunya ditentukan dengan meyakini ada keutamaan tertentu pada waktu tersebut. Atau kemudian misalnya tata caranya tadi, kayak seperti menggunakan batu, kerikil, dan seterusnya. Ya kalau mau zikir saja silahkan, baca tahlil, tasbih silahkan, tapi tidak dibatasi angka sekian, jumlahnya sekian, dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan kebidaannya adalah ketika sudah menentukan angka tertentu. Wallahu a'lam. Nah, ya di antara poin-poin penting yang bisa kita ambil dari kitab Fadlul Islam ini, yang pertama bahwa Islam ini sudah sempurna. Islam sudah sempurna. Dan dia mencakup segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi dalam hal ibadah. Jadi kalau ditanya, apakah, ini ada pertanyaan, apakah poin yang paling penting dari kitab Fadlul Islam? Islam ini sudah sempurna. Sudah paling utama, sudah paling sempurna, yang tidak perlu lagi penambahan, pengurangan, dan seterusnya tidak perlu. Kita cukup mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti yang beristighfar? Apakah itu bid'ah? Oh, ini harus difahami ya perbedaannya. Jadi orang istighfar sebanyak-banyaknya silahkan, tapi membatasi. Pertama ya, kalau kisah ini betul, kalau kisah ini sahih, karena kisah ini pun perlu lagi diverifikasi kesahihannya ya. Kalau kisah ini betul, karena memang ini juga wallahu a'lam ada yang mempermasalahkan tentang kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Istighfar sebanyak-banyaknya tidak bid'ah, tidak bid'ah. Tapi tadi yang bermasalah itu kalau dibatasi dengan batasan angka tertentu, jumlahnya harus sekian, jumlahnya harus sekian, dan seterusnya. Ya, nah. Lalu kemudian terkait dengan berdoa bersama, ya dengan berdoa bersama, apakah ini disyariatkan dan seterusnya, berdalil dengan ketika Rasul mengaminkan doa malaikat Jibril. Beda antara ketika gini, jadi seseorang misalnya berdoa, semoga begini-begini, lalu kemudian kita katakan amin, boleh. Ya amin, boleh. Dan itu nggak harus bersama. Jadi misalnya ada berdua orang, ya orang berdua di depan kita, ada orang yang kemudian dia berdoa dengan doa kebaikan. Lalu kemudian kita katakan amin, boleh. Tapi kan nggak tidak harus semua orang ya kemudian mengamini itu dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dan seterusnya. Jadi fa'ala kulli hal, orang berdoa dengan kebaikan kita aminkan boleh, amin. Begitu. Tapi kemudian nanti jadi doa lintas agama dan seterusnya, ya ini yang nggak diperkenankan. Yang satu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid, karena dia bertauhid kepada Allah. Yang satu berdoa dengan kesyirikan. Bagaimana dicampurkan antara tauhid dan syirik? Doa lintas agama. Ya. Nggak ada. Doa lintas agama dan seterusnya. Allahumma musta'an. Nasallallahu alaihi. Ya, jadi bagaimana mau disatukan? Yang satu berdoanya kepada Allah karena dia mukmin muslim. Yang satu berdoanya dengan kesyirikan kepada selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Jadi kita harus memang perlu detail dan rinci dalam masalah ini. Dan seringkali kita menjadi keliru dalam memahami disebabkan karena tidak detail ya, tidak rinci.
ya global, sehingga memahami sesuatu yang tidak detail, tidak rinci, sehingga kita keliru dalam menyimpulkan. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kita di pagi hari ini, dan juga ini berarti sekaligus penutup dari qiraah kita terhadap syarah Risalah Fadlul Islam, yang risalah ini matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, dan syarahnya syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita cukupkan ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan penuh keberkahan, serta juga diberikan kepada kita amal yang sesuai dengan tuntunan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.